Kadang, keindahan paling dalam bersembunyi dalam keheningan. Di antara gemuruh dunia yang tak pernah berhenti, bumi masih bernafas dengan lembut. Lewat desir angin di lembah, riak air di danau, dan cahaya pagi yang menembus kabut. Ada tempat-tempat di mana waktu terasa melambat. Di sana, warna langit lebih jernih, suara alam lebih jujur, dan hati kita seolah menemukan kembali ritmenya. Perjalanan ini bukan sekadar melihat pemandangan, tapi mendengarkan bisikan bumi yang sering kita abaikan. Dari lautan biru hingga pegunungan berselimut awan, setiap sudut menyimpan kisah tentang harmoni dan keajaiban yang masih hidup. Mari berjalan perlahan. Mari temukan sisi tenang dari dunia, tempat di mana keindahan berbicara tanpa suara, dan setiap napas terasa seperti puisi. Di jantung Eropa, di antara puncak Alpen yang megah, terbentang sebuah negeri yang seolah dirancang oleh alam dengan penuh kesabaran, Swiss. Di sini, setiap lembah, danau, dan desa tampak seperti lukisan hidup yang bergerak perlahan mengikuti irama waktu. Di bagian tengah negeri ini terdapat Danau Brienz, danau berwarna biru kehijauan yang berkilau di bawah sinar matahari. Di tepinya berdiri rumah-rumah kayu tradisional Swiss dengan balkon kayu gelap dan pot bunga berwarna cerah. Di kejauhan, pegunungan Bernese Oberland menjulang. Puncaknya tertutup salju dan awan tipis. Di sisi utara danau, tebing dan hutan lebat membingkai pemandangan. Jalan utama berkelok mengikuti garis air, melewati area parkir, dan dermaga kecil tempat kapal wisata bersandar. Di sini, suara burung dan deru lembut perahu menjadi musik alami yang menemani hari. Perjalanan berlanjut menuju lembah Goms, lembah panjang dan sempit yang diapit pegunungan tinggi. Sebuah sungai mengalir di tengahnya, sejajar dengan jalur rel kereta dan jalan raya. 3 jalur yang tampak seperti garis hidup lembah itu. Rumah-rumah tua dari kayu gelap berdiri kokoh, bergaya khas desa Valais. Di sekelilingnya, hutan cemara dan udara dingin menciptakan suasana yang damai dan bersih. Tak jauh dari sana, ada Interlaken, kota kecil yang terletak di antara 2 danau besar, Brienz dan Thun. Sungai Are mengalir tenang di tengah kota, membelah taman, bangunan tua, dan jembatan batu yang dipenuhi bunga. Di stasiun besarnya, wisatawan datang dan pergi membawa koper dan kamera, siap menjelajahi keindahan Alpen. Dari dermaga di tepi sungai, kapal wisata berlayar menuju Danau Thun,
melintasi air biru yang memantulkan langit. Di sekelilingnya, gunung-gunung menjulang tinggi, puncaknya tampak keemasan saat sore mulai turun. Swiss adalah tempat di mana alam dan ketertiban berjalan berdampingan, tenang, indah, dan terasa sempurna dalam kesederhanaannya. Di tengah luasnya Samudra Hindia, terbentang ribuan pulau kecil yang tampak seperti permata di atas biru laut. Inilah Maladewa, negeri kepulauan yang terdiri dari lebih dari 1.200 pulau karang. Sejarahnya panjang dan penuh warna. Selama berabad-abad, Maladewa menjadi persinggahan penting bagi pelaut dan pedagang dari Arab, India, dan Afrika Timur. Campuran budaya itu masih terasa sampai hari ini dalam bahasa, makanan, dan senyum hangat penduduknya. Di sini, kehidupan berpusat pada laut. Rumah-rumah kayu berdiri di atas air, mengapung tenang di antara jernihnya laguna. Dari atas, pulau-pulau terlihat seperti lingkaran hijau dikelilingi pasir putih dan air sebening kaca. Di pagi hari, pesawat kecil bergerak perlahan di bandara tepi laut, membawa para wisatawan menuju surga tropis mereka masing-masing. Hewan-hewan kecil ikut menjadi bagian dari pemandangan. Bebek-bebek bermain di tepian air, kepiting dan kelomang berlari di pasir, sementara angin laut membawa aroma kelapa yang baru dipetik. Menjelang sore, warna langit berubah perlahan. Matahari tenggelam di balik laut, menciptakan gradasi jingga dan ungu yang memantul di permukaan air. Suara ombak menjadi lebih lembut dan cahaya dari rumah-rumah apung mulai berkilau seperti bintang di laut. Maladewa bukan hanya indah, ia adalah tempat di mana laut, langit, dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang tenang. Jauh di tengah Samudra Atlantik, sekitar 900 km dari daratan Portugal, berdiri pulau indah bernama Madeira, tanah subur di antara kabut dan laut. Ibu kotanya, Funchal, terletak di lereng gunung yang menghadap langsung ke Samudra Biru. Madeira memiliki sejarah panjang sebagai titik penting bagi para pelaut Portugis sejak abad ke-15. Dari sinilah banyak kapal berangkat untuk menjelajahi dunia. Sisa-sisa masa itu masih bisa dilihat dari bangunan kolonial, gereja tua, dan patung besar yang berdiri menghadap laut, seolah menjaga arah pandang para pelaut zaman dulu. Pemandangan Funchal memikat dari segala arah. Rumah-rumah beratap merah menempel di lereng curam.
diselimuti kabut pagi yang pelan turun dari gunung. Di kejauhan, menara gereja muncul di antara bukit hijau, menjadi penanda kota yang hidup damai di antara awan. Jalan-jalan berwarna bata berliku mengikuti kontur bukit. Setiap belokan membuka pemandangan baru. Hamparan kebun anggur, bangunan putih di pinggiran tebing, dan laut biru yang tampak tak berujung. Suasana terasa hangat namun tenang, udara asin laut berpadu dengan aroma tanah basah dari pegunungan. Saat senja datang, kabut mulai turun kembali, menutupi atap rumah dan jalan berbatu. Lampu-lampu kota perlahan menyala, membentuk titik-titik cahaya yang berkilau di antara bukit berkabut. Madeira adalah perpaduan antara alam dan sejarah, antara ketenangan dan kehidupan. Di sini, setiap sudut bercerita tentang laut, tentang waktu, dan tentang manusia yang hidup berdampingan dengan keduanya. Di selatan Rusia, di kawasan pegunungan Kaukasus yang luas dan liar, terdapat daerah bernama Gunipsky District, sebuah wilayah yang seolah berdiri di antara masa lalu dan masa kini. Di sini, gunung-gunung membentang sejauh mata memandang, berlapis warna coklat, merah, dan abu-abu, berubah setiap kali matahari berpindah. Desa-desa kecil tersebar di lereng dan puncak bukit. Rumah-rumah batu tua berdiri kokoh di antara jalan-jalan sempit yang berliku. Sebagian menempel di tebing curam. Banyak di antaranya telah berusia ratusan tahun, saksi bisu dari sejarah panjang Dagestan yang pernah menjadi tempat pertemuan banyak bangsa dan budaya. Kabut pagi sering turun pelan dari puncak, menutupi lembah dan atap rumah, membuat desa tampak seperti terapung di atas awan. Suara langkah pelan dan kicauan burung terdengar samar di udara yang dingin dan bersih. Di padang rumput yang luas, kuda berwarna merah kecoklatan dan hitam berjalan santai, menikmati udara pegunungan yang sejuk. Penduduk di sini hidup sederhana. Sebagian besar masih menjaga tradisi lama. Mereka dikenal ramah, kuat, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam di sekitarnya. Dari halaman rumah, pemandangan pegunungan yang bergelombang seolah tak ada ujungnya, tenang, tapi penuh kehidupan. Saat matahari mulai terbenam, cahaya oranye menyelimuti dinding batu dan puncak bukit. Asap tipis dari perapian naik perlahan, sementara kabut kembali datang, menyelimuti lembah dalam diam. Gunip bukan hanya tentang keindahan alamnya, tapi juga tentang keteguhan manusia yang hidup di antara gunung-gunungnya. Tempat di mana waktu berjalan tenang dan setiap hari terasa seperti bagian dari sejarah yang terus berlanjut.
pesisir utara Prancis, terdapat sebuah tempat di mana laut dan tebing berpadu membentuk pemandangan yang menakjubkan, Cliffs of Etretat. Tebing kapur putih ini menjulang tinggi dari Laut Normandia, membentuk lengkungan alami dan menara batu yang seolah diukir tangan raksasa. Di atas tebing, terbentang padang hijau luas yang menjadi tempat sapi-sapi merumput dengan tenang, sementara angin laut membawa aroma garam yang segar. Dari puncak tebing, mata memandang jauh ke cakrawala, birunya laut, putihnya ombak, dan langit yang tak berujung. Tepat di tepi pantai, berdiri desa Etretat yang menawan. Rumah-rumah berarsitektur klasik berbaris rapi di sepanjang jalan sempit, dengan jendela menghadap ke laut. Saat pagi, sinar matahari menembus kabut tipis dan menyinari atap-atap batu yang lembab oleh embun. Di kejauhan, menara kecil di atas bukit berdiri kokoh menjadi simbol abadi bagi para pelaut yang pernah berlabuh di sini. Ombak datang dan pergi, menghantam batu-batu besar di bawah tebing, menciptakan suara yang khas dan menenangkan. Cahaya sore membuat tebing berubah warna, dari putih keemasan menjadi oranye lembut saat matahari mulai turun ke laut. Etretat bukan sekadar pantai, tetapi tempat di mana alam, waktu, dan kehidupan manusia berpadu dalam harmoni. Setiap sudutnya menghadirkan ketenangan yang membuat siapapun ingin berhenti sejenak dan hanya menikmati. Di selatan Islandia, terbentang sebuah lembah yang terlihat seperti karya seni raksasa. Namanya Vjadrar-Gljufur Canyon. Ngarai yang terbentuk ribuan tahun lalu akibat lelehan gletser purba dan aliran sungai yang sabar mengukir batuan vulkanik. Dinding tebingnya menjulang setinggi puluhan meter, tertutup lumut hijau lembut yang berkilau saat tersentuh cahaya matahari. Di bawahnya, Sungai Vjadra mengalir jernih, berkelok di antara bebatuan seperti pita perak yang hidup. Suasana di sini terasa sunyi namun menenangkan. Hanya ada suara angin, air yang mengalir, dan langkah kecil para pejalan yang terpukau oleh keindahannya. Setiap sudut menawarkan pemandangan yang berbeda, dari atas, dari bawah, atau di tengah jalur sempit yang menghubungkan dua tebing. Vjadrar-Gljufur adalah tempat di mana bumi memperlihatkan kesabaran dan keindahan sekaligus, sederhana, alami, dan luar biasa. Dari lembah hijau Vjadrar-Gljufur, perjalanan berlanjut ke bagian lain dari Islandia, tempat di mana bumi benar-benar hidup. Di kejauhan, gumpalan asap putih perlahan naik ke langit. Suara gemuruh terdengar samar, seperti napas dalam dari perut bumi. Di sanalah berdiri gunung berapi aktif,
salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di dunia. Islandia berada di atas jalur retakan besar bumi, tempat dua lempeng benua saling menjauh. Karena itu, tanah di sini terus bergerak, menciptakan letusan, lahar, dan lanskap baru yang terus berubah. Setiap letupan adalah pengingat bahwa planet ini masih berdenyut, hangat, kuat, dan penuh energi. Dari udara, pemandangan gunung berapi Islandia terlihat luar biasa. Sungai lahar mengalir perlahan menuruni lereng, berwarna merah menyala di antara batuan hitam dan abu yang beterbangan. Asap tebal mengepul ke langit, membentuk awan abu-abu keperakan yang tertiup angin. Di sekelilingnya, lapisan tanah yang baru terbentuk memancarkan warna kontras, oranye, coklat, dan hitam kelam, menciptakan panorama yang terasa seperti dari dunia lain. Saat malam tiba, pijaran lava tampak semakin terang, berkilau di tengah gelapnya langit utara. Pemandangan ini memukau dan menegangkan sekaligus indah, namun mengingatkan betapa kuatnya alam bekerja di bawah permukaan bumi. Bagi masyarakat Islandia, gunung berapi adalah bagian dari kehidupan. Mereka tumbuh dengan kisah-kisah letusan besar, belajar menghargai kekuatan alam yang membentuk tanah tempat mereka berpijak. Dari lembah hijau hingga lahar menyala, Islandia memperlihatkan dua wajah bumi, tenang dan liar, sejuk dan menyala, namun selalu memikat dalam setiap bentuknya. Dari panasnya lahar yang menyala, perjalanan membawa kita kembali ke sisi lembut Islandia. Tempat air menjadi simbol kehidupan yang terus bergerak. Tak jauh dari dataran vulkanik, suara gemuruh mulai terdengar. Semakin dekat, kabut air menari di udara, dan di hadapan kita terbentang pemandangan luar biasa. Air terjun Islandia yang megah, jatuh dari tebing tinggi menuju sungai yang mengalir di antara padang hijau dan batuan hitam. Setiap air terjun di negeri ini memiliki kisahnya sendiri. Ada yang dipercaya sebagai tempat para dewa bersemayam dalam legenda Nordik. Ada pula yang menjadi saksi perjalanan ribuan tahun sejak zaman Gletser purba. Dari atas tebing, air meledak turun dengan kekuatan besar, menghasilkan kabut halus yang memantulkan cahaya matahari menjadi pelangi sempurna. Saat sinar pagi menembus uap air, warna-warni itu muncul seolah dari mimpi. Merah, kuning, dan biru berpadu di udara dingin. Airnya berasal dari salju yang mencair di puncak gunung, mengalir menjadi sungai yang panjang, melewati lembah, dan akhirnya menuju laut. Di beberapa tempat, air jatuh ke jurang sedalam puluhan meter, membentuk tirai putih yang berkilau di bawah sinar matahari. Pemandangan ini tak hanya menakjubkan, tapi juga menenangkan. Suara deras air, percikan kabut di wajah, dan aroma tanah basah menciptakan rasa damai yang sulit dijelaskan. Dari Skogafoss yang gagah hingga Gullfoss yang berlapis dua,
Air terjun di Islandia menunjukkan bagaimana alam bisa menjadi kuat sekaligus lembut pada saat yang sama. Air di sini bukan sekadar unsur alam. Ia adalah napas kehidupan, terus mengalir di antara salju, batu, dan waktu. Dan di setiap tetesnya, Islandia berbicara dengan keindahan yang abadi. Dari tanah dingin di utara, perjalanan berlanjut menuju selatan, ke sebuah pulau di tengah Laut Aegea yang disinari matahari hampir sepanjang tahun. Di sana, berdiri Santorini, pulau Yunani yang terkenal dengan keindahan dan ketenangannya. Desa Oya menjadi wajah paling menawan dari pulau ini. Tempat di mana laut, cahaya, dan arsitektur berpadu dengan sempurna. Dari kejauhan, Oya terlihat seperti barisan rumah putih yang tumbuh dari tebing batu. Kubah biru menghiasi atapnya, berkilau di bawah langit cerah. Jalan-jalan kecil berliku di antara dinding putih, dihiasi bunga bougainvillea berwarna merah muda yang menjuntai dari balkon. Suasana terasa damai, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Santorini menyimpan kisah panjang. Ribuan tahun lalu, letusan gunung berapi membentuk kaldera besar yang kini menjadi pusat pemandangan menakjubkan. Dari tepi tebing, laut membentang luas dan tenang, birunya seolah tak berujung. Kapal-kapal kecil melintas perlahan, meninggalkan jejak putih di permukaan air yang berkilau. Menjelang senja, Oya berubah menjadi panggung alami. Langit memerah, sinar matahari terakhir menyentuh dinding putih dan kubah biru, memantulkan cahaya keemasan yang lembut. Orang-orang berdiri di balkon, di tangga, dan di tepi jalan, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik lautan Egea. Saat malam tiba, lampu-lampu kecil menyala di sepanjang tebing. Udara terasa hangat, musik lembut terdengar dari kafe, dan aroma laut berpadu dengan wangi bunga. Oya menghadirkan suasana yang sulit dilupakan, tenang, indah, dan terasa seperti dunia yang berhenti sejenak agar kita bisa menikmati setiap detiknya. Dari pulau-pulau biru di Maldives hingga tebing putih di Etretat, dunia menyimpan begitu banyak tempat yang jarang terlihat, tapi penuh keajaiban. Setiap lanskap membawa kisahnya sendiri tentang waktu, manusia, dan alam yang terus berdampingan. Di antara hiruk-pikuk kehidupan modern, tempat-tempat ini mengingatkan kita bahwa keindahan sejati sering berdiam dalam keheningan. Suara ombak, kabut yang turun pelan, kuda yang berjalan di lembah, semua menjadi bagian dari harmoni besar planet kita. Inilah sisi tenang bumi, di mana keajaiban berbicara dengan cara yang lembut, namun tak pernah terlupakan.